And it looks like it's an own goal. Indonesia U23 versus Filipina U23 berjalan sangat amat seru sekali. Dari awal babak pertama, Indonesia maupun Filipina bermain dengan tempo yang sangat tinggi. Gaya permainan timnas U23 asuhan Gerald Vandenberg terbilang sangat baik. 1-2 sentuhan serta umpan-umpan manja cukup akurat disajikan malam ini. Sebelum lanjut, pastikan kalian menonton hingga selesai, karena ada informasi kejutan untuk timnas senior di ronde 4 nanti. Kebenaran yang mulai terungkap, untungkan timnas Indonesia di ronde 4. Oke, lanjut. Pada laga timnas U23 versus Filipina U23 hari ini, kita bisa melihat bahwa Filipina bermain sangat baik sekali. Akan tetapi, permainan Garuda Muda tak kalah baiknya, mengingat pemain Filipina tak dibiarkan menguasai jalannya pertandingan sama sekali. Sebanyak 2-3 pemain timnas U23 selalu bisa mengepres pemain Filipina dan merebut bola. Banyak peluang yang terjadi. 1 gol timnas U23 terjadi akibat gol bunuh diri di babak pertama melalui senjata andalan timnas, yaitu lemparan ke dalam. Berikut gol dan peluang timnas Indonesia U23 versus Filipina U23 hari ini. Just took a bit of time before he could go for goal. Getting a good bit of help there from Refa Arjuna. Kemenangan tipis timnas U23 melawan Filipina hari ini sudah cukup membawa pasukan Garuda Muda lolos dari fase grup Piala AFF U23 kali ini. Para fans menilai permainan 1-2 sentuhan dari coach Gerald Vandenberg dinilai mendekati permainan kelas Eropa. Bahkan ada netizen yang mengatakan bahwa permainan coach Gerald hampir mirip seperti Shin Tae-yong. Gimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Di laga yang lain, timnas Malaysia tampaknya berhasil mengalahkan Brunei dengan skor yang telak, yaitu 7-1. Kemenangan ini belum bisa membuat Malaysia U23 aman dari klasemen, mengingat Malaysia pada tanggal 21 nanti akan menghadapi Indonesia, yang mana Malaysia harus menang dengan skor yang banyak dari Indonesia. Jika tidak, maka Malaysia tak akan lolos fase grup kali ini, mengingat saingan Malaysia yaitu Filipina akan menghadapi Brunei, yang mana Filipina diprediksi akan pesta gol di laga tersebut. Maka dari itu Malaysia sangat kecil kemungkinan untuk lolos dari fase grup Piala AFF U23 kali ini. Kabar selanjutnya. Di sisi lain, seperti yang kalian semua ketahui, bahwa drawing grup ronde 4 sudah diumumkan, yang mana Indonesia tergabung bersama Arab Saudi dan Irak. Ya, di sini kita satu grup lagi dengan Arab Saudi dan Irak. Timnas Indonesia sendiri pernah satu grup dengan Irak saat di ronde 2 kualifikasi Piala Dunia. Saat itu Indonesia sendiri tak pernah menang melawan Irak. Dan untuk Arab Saudi, timnas Indonesia di ronde 3 juga pernah satu grup. Saat itu timnas Indonesia tak pernah kalah melawan Arab Saudi. Bahkan saat di ronde 3, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion GBK, yang saat itu masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Akan tetapi, di ronde 4 kali ini Arab Saudi diuntungkan karena bermain sebagai tuan rumah, yang mana Arab Saudi diuntungkan dalam jumlah dukungan supporter yang hadir. Karena Arab Saudi adalah tuan rumah, maka dukungan supporter mereka akan jauh lebih banyak. Untuk supporter timnas Indonesia sendiri sangat terbatas, yaitu 8% saja. Jumlah tersebut sama dengan 5.000 orang. Akan tetapi, seperti biasa, supporter timnas Indonesia akan selalu punya caranya sendiri. Seperti di ronde 3 tahun lalu, banyak supporter timnas yang cosplay memakai jersey Arab Saudi. Semua dilakukan demi bisa masuk ke dalam stadion mendukung timnas Indonesia walau memakai baju yang berbeda. Ya, dukungan supporter timnas memang selalu luar biasa dimanapun timnas berlaga. Oke, lanjut. Pelatih Arab Saudi Hervé Renard juga mengatakan bahwa satu grup dengan Indonesia sangat menyulitkan. Akan tetapi pelatih Arab Saudi tersebut tetap optimis bisa membalas kekalahan atas Indonesia saat di ronde 3 yang lalu. Bahkan acara televisi Arab Saudi juga mengaku bahwa timnas Indonesia sangat sulit dihadapi. Di sisi Irak sendiri, sepertinya publik Irak dan Indonesia merasakan kekecewaan yang hampir sama, mengingat publik Irak lebih menginginkan lolos Piala Dunia bersama Indonesia, yang mana supporter Irak dan Indonesia sudah menjalin persaudaraan yang begitu erat. Ya, walaupun saat ini Irak dan Indonesia mau tak mau harus merebutkan satu tiket ke Piala Dunia secara langsung. Untuk secara data, timnas Indonesia tak pernah sekalipun mengalahkan Irak. Maka dari itu tak sedikit banyak fans menganggap grup ini cukup berat. Jadi ini adalah momen yang tepat bagi Patrick Kluivert membuktikan bahwa dirinya mampu membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia secara langsung.
Mau tak mau suka tak suka, karena Patrick Kluivert masuk menggantikan Shin Tae-yong di tengah jalan, maka tak heran tuntutan supporter sangat tinggi kepada Patrick Kluivert, karena impian seluruh masyarakat Indonesia saat ini berada di pundak Patrick Kluivert beserta jajarannya. Patrick Kluivert juga sudah menanggapi soal grup ronde 4 kualifikasi Piala Dunia kali ini. Dirinya mengaku akan mempersiapkan tim dengan sangat baik. Mengingat Patrick Kluivert akan menghadapi Arab Saudi dan Irak untuk pertama kalinya. Maka dari itu dirinya berjanji akan melakukan persiapan sebaik mungkin. Kabar buruknya kesembuhan Oleh Romeni masih belum pasti. Walau operasi Oleh Romeni berjalan sangat lancar, akan tetapi Oleh Romeni dikabarkan butuh waktu penyembuhan maksimal selama 4 bulan lamanya. Yang mana jika perkiraan ini benar, maka Oleh Romeni terancam tak ikut ronde 4 kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Maka dari itu Erick Thohir berinisiatif akan menambah pemain depan grade A untuk timnas Indonesia. Salah satu pemain tersebut kabarnya adalah Miliano Jonathan. Miliano Jonathan dikabarkan akan diproses WNI berbarengan dengan Mauro Zijlstra. Kabar ini masih belum terkonfirmasi keakuratannya, akan tetapi beberapa media besar sudah ikut membahas rumor ini. Ya, terlepas dari itu semua, semoga Oleh Romeni juga cepat sembuh ya teman-teman. Semoga perkiraan kesembuhan cedera yang dialami Oleh Romeni bisa lebih cepat, sehingga Oleh Romeni bisa bermain saat di ronde 4 nanti. Karena 2 kemenangan di era Patrick Kluivert di ronde 3 semuanya berkat gol yang dicetak oleh Romeni. Maka tak heran banyak fans yang khawatir jika tak ada Oleh Romeni nanti. Apakah para pemain timnas lainnya bisa mencetak gol? Menarik untuk kita tunggu. Karena untuk lolos Piala Dunia secara langsung, Patrick Kluivert beserta timnas Indonesia harus memenangkan 2 pertandingan sekaligus. Karena saat ini masih banyak fans timnas yang masih belum puas dengan kinerja Patrick Kluivert. Maka ini adalah momen yang sangat amat tepat bagi Patrick Kluivert membuktikan segala keraguan dari para fans. Gimana pendapat kalian? Seberapa yakin teman-teman kepada Patrick Kluivert? Komen di bawah ya. Kalau Mimin sih mendoakan yang terbaik saja. Semoga tahun ini kita semua bisa melihat tim nasional sepak bola Indonesia lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya. Komen amin di bawah teman-teman. Kabar selanjutnya, Malaysia diisukan dibanet oleh FIFA. Begini penjelasan lengkapnya. Seperti yang diketahui, seharusnya timnas Malaysia senior akan mengikuti turnamen bersama negara kuat Timur Tengah. Akan tetapi, beberapa hari lalu, Malaysia dikabarkan tiba-tiba mengundurkan diri dari turnamen tersebut. Banyak spekulasi liar dari beberapa netizen di sosial media yang mengatakan bahwa Malaysia sepertinya dapat teguran oleh FIFA akibat proses naturalisasi pemain. Hal ini juga sempat disinggung oleh pundit tanah air yaitu Justin Laksana. Berikut sedikit cuplikan videonya. Coach, bukannya Malaysia itu lagi di ban oleh FIFA ya, Coach? Sampai 2027 senior, ya. Seniornya? Iya, Piala Presiden kok presidennya nggak ada. Kalau gue bilang di atas kertas, ini nggak ngaruh. Nggak ngaruh? 50-50 semua. Cuman yang ngaruh itu ya amplopnya sekencang apa ini amplop. Ya, seperti yang Coach Justin katakan di video tersebut, jika kabar ini benar, Malaysia hanya cukup memberi bukti yang akurat soal pemain naturalisasi ke FIFA dan masalah akan selesai. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, Ivar Jenner resmi promosi ke tim utama FC Utrecht. Lelaki tak banyak bercerita tiba-tiba promosi ke tim utama. Yaitulah kata-kata yang disampaikan banyak fans timnas ke Ivar Jenner. Hari ini resmi Ivar dipromosikan ke tim utama FC Utrecht dan akan bermain di Eredivisie musim depan. Ivar Jenner juga berpeluang besar mendapat menit bermain bersama tim utama, mengingat stok pemain tengah FC Utrecht sangat minim. Itulah alasan kenapa Ivar Jenner dipromosikan ke tim utama. Ditambah memang performa Ivar di tim junior meningkat pesat. Jadi itu juga salah satu faktor Ivar akan bermain di Eredivisie nantinya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kalian senantiasa mengetahui informasi seputar perkembangan timnas Indonesia yang valid. Semoga info-info barusan bermanfaat. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.